Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa, SCMSI. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Andi Jema, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya ditugaskan di program studi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Ekonomi Pembangunan, yaitu mata kuliah Ekonomi Regional yang biasanya diberikan kepada mahasiswa di semester 3 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di mana perkuliahannya dilaksanakan sebanyak 14 kali di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. CPL Prodi yang dititipkan pada mata kuliah ini ialah CPL yang ketiga, yakni mahasiswa mampu menguasai teori dan terampil menganalisis data secara kritis dengan menggunakan metode kuantitatif untuk perencanaan daerah secara tepat dan dapat bertanggung jawab secara ilmiah. Untuk mendukung pencapaian CPL ini, maka CPL Prodi tersebut saya turunkan ke dalam 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yakni yang pertama, mahasiswa mampu memperlihatkan logika berpikir secara runtut dalam teori yang mereka pelajari. CPMK yang kedua ialah mahasiswa mampu mengakses data yang diperlukan sebelum mereka melakukan suatu analisis. Yang ketiga adalah mahasiswa mahir menggunakan alat ukur dalam rangka mengukur kinerja pembangunan ekonomi regional atau ekonomi daerah. Di perkuliahan ini, saya mengkombinasikan 2 metode atau 2 pendekatan ajar, yakni TCL atau Teacher Learning Center dengan Student Learning Center atau pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Dengan pendekatan SCL, yang biasa saya lakukan ialah saya berusaha mengantarkan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori-teori mainstream atau teori arus utama dalam berbagai literatur ekonomi regional. Dengan begitu, maka peserta didik saya bisa belajar, kemudian mereka bisa mengenali, kemudian bisa memahami bagaimana cara berpikir runtut atau logical framework yang ada di dalam teori yang mereka pelajari secara utuh. Sedangkan pendekatan Student Learning Center atau yang berpusat pada mahasiswa saya, biasanya saya berikan khusus pada materi-materi yang terkait dengan bagaimana melakukan pengukuran kinerja pembangunan ekonomi regional dengan menggunakan alat atau tools-tools yang bisa berguna untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan basic analisis atau analisis dasar sebagai seorang mahasiswa yang baru berada di tingkat 3. Dengan demikian, mahasiswa saya nantinya bisa mengenali fenomena yang terjadi, kemudian mereka bisa melakukan sebuah analisis berbekal dengan penguasaan tools, berbekal dengan penguasaan penggunaan alat ukur atau tools, sehingga pada akhirnya mereka bisa memberikan solusi ataukah memberikan masukan ketika mereka berkiprah sebagai aktor atau sebagai perencana dalam pembangunan ekonomi regional. Berikut tayangan video pengajaran yang saya lakukan pada tatap muka keempat dengan materi tentang teori divergensi ekonomi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi mahasiswa semua. Ini pertemuan kita yang keempat sesuai RPS yang kalian sudah baca di panduannya masing-masing itu. Minggu lalu itu kita sudah membahas tentang teori yang menjelaskan kenapa 2 daerah, anggaplah 2 daerah, itu akhirnya perekonomiannya sama-sama menjadi lebih baik.
Nah, kali ini kita akan membahas teori tentang fenomena yang kebalikannya yang terjadi. Dan ini yang paling sering kalian amati di sehari-hari. Ketika dua daerah perekonomiannya itu ternyata yang tadinya berbeda begini, itu ketimpangannya atau perbedaannya semakin jauh. Sehingga daerah yang saat itu semakin kaya, anggap saja istilahnya semakin kaya, yang daerah yang saat itu makin miskin. Inilah yang disebut, kalau kalian sudah baca modulnya, ini yang disebut teori divergensi yang berhubungan dengan divergensi. Divergen, dari kata divergen. Divergen itu berbeda dan dia tidak pernah ketemu di satu titik. Artinya semakin menjauh tuh dua kondisi perekonomian, kondisi perekonomian dari daerah-daerah tersebut. Apa yang bisa menjelaskan itu? Sebenarnya kalau di ekonomi regional, teori intinya itu kita meminjam dari ekonomi makro. Kita meminjam dari ekonomi makro. Dulu, jadi sebelum Indonesia ada, berarti fenomenanya dulu itu terjadi di negara berkembang saat ini. Misalnya di Amerika, Jerman. Amerika, Jerman saat ini, dulu Amerika dan Jerman itu bukan negara maju. Dia juga negara berkembang. Sama seperti Indonesia yang sekarang. Apa yang terjadi dengan perekonomian dulu itu coba dijelaskan oleh ekonom. Kenapa sih makin berbeda daerah itu? Ada dua teori yang bisa kalian kalian ketahui untuk menjelaskan kondisi perbedaan perekonomian yang semakin nyata begitu. Yang pertama adalah teori di modulnya kalian itu adalah teori akumulasi kausalitas. Dan teori yang kedua disebut teori kutub pertumbuhan. Ada perbedaan dari dua teori ini. Teori akumulasi kausalitas, sudah baca modulnya semua kan? Oke. Teori akumulasi kausalitas itu yang duluan yang penggagasnya itu adalah Myrdal. Dia coba menjelaskan, dia juga kepo, mau cari tahu jawaban kenapa ada dua daerah perekonomiannya itu kok makin lama makin berbeda, makin timpang begitu. Nah, dalam teori akumulasi kausalitas, Myrdal membuat dua istilah penting. Yang pertama adalah spread effect, atau yang sebut saja efek menyebar. Apa yang menyebar? Pertanyaan begitu. Apa yang menyebar? Yang menyebar adalah manfaat atau kebermanfaatannya. Tubuh juga bisa tumbuh, ya kan? Tapi yang terjadi tidak. Mereka yang dari Luwu datang kerja di Palopo, mereka belanjakan uangnya di Palopo saja. Sehingga perputaran uang atau aktivitas perekonomian memang hanya terjadi di Palopo. Sehingga wajar kalau dilihat kenapa perekonomian Palopo yang dilihat dari nilai PDRB-nya selalu lebih besar dari PDRB-nya atau perekonomiannya Luwu. Itulah kondisi backwash effect yang seperti itu tadi. Hanya ada satu daerah yang mendapat keuntungan dari sebuah konektivitas gitu. Nah, kenapa? Saya belum paham benar perbedaan antara istilah spread effect dengan backwash effect. Mungkin Bapak bisa jelaskan kembali. Oke, saya ulangi. Spread effect artinya efek menyebar. Apa yang menyebar? Yang menyebar adalah manfaat baik. Dari mana? Dari sebuah aktivitas perekonomian. Manfaat baik dari sebuah aktivitas perekonomian. Dia tidak hanya tinggal di satu daerah itu. Tinggal di Palopo saja begitu. Kan logikanya kan sebenarnya begini. Kalau kita pakai tujuan dari ini dalam konteks ilmu regional ya.
Sebuah daerah itu tidak bisa hidup sendiri. Sebuah daerah itu harus punya terkoneksi dengan daerah-daerah lain, ya kan? Apa yang dibutuhkan Palopo disuplai dari Luwu. Apa yang dibutuhkan Luwu disuplai dari Palopo. Jadi sama-sama ada take and give begitu. Supply demand-nya sama-sama. Itu bagus kalau yang terjadi begitu. Tapi faktanya kadang Luwu mensuplai barangnya ke Palopo, tetapi Palopo tidak melakukan hal yang sama ke Luwu. Sehingga yang merasa diuntungkan itu cuman Palopo. Kalau hanya Palopo yang diuntungkan, ya wajarlah perbedaan ekonominya akan semakin timpang antara Palopo dengan Luwu. Sampai situ. Itu jadi kalau hanya salah satu pihak, salah satu daerah yang diuntungkan, itu yang disebut backwash effect. Tapi kalau dua-dua daerah bisa diuntungkan, itu yang membuat spread effect. Mana Pak yang lebih sering terjadi dalam keseharian kita? Ya jujur saja yang terjadi adalah backwash effect. Backwash effect. Mau lihat kenapa itu? Buktinya saya nggak usah jauh-jauh. Kita bandingkan, jangan Palopo. Kita bandingkan kota Masamba dengan Seko. Masamba dengan Seko. Mana yang lebih baik perekonomiannya? Masamba pasti. Adakah koneksi yang terjadi antara Palopo antara Masamba dengan Seko? Saya tidak bilang tidak ada. Ada sih ada, tapi sedikit. Sehingga yang dapat manfaatnya Masambanya. Ya mungkin orang Sekonya kalau ditanya mau kerja kemana, saya mau cari kerja di Masamba. Gitu. Jadi kalau semua anak mudanya kerja di Masamba, siapa yang kerja di Seko? Tidak ada orang yang kerja di Seko. Kalau tidak ada orang yang kerja di Seko, berarti perekonomian Seko akan turun. Dibandingkan Masamba. Masamba meningkat, Seko ini. Makanya yang mungkin yang saya bisa bilang buat kalian kalau ya, berapa tahun ke depan sudah selesai, kembalilah ke kampung halamannya kalian, bangun daerahnya kalian. Kontribusinya kalian terhadap perekonomian daerah kalian itu adalah kalau kalian kembali bangun daerahnya kalian kerja di daerah di kampung asalnya kalian, supaya perekonomian daerah kalian itu bisa perlahan meningkat. Harapan saya mudah-mudahan begitu. Teori yang kedua, jangan paham di situ ya. Teori yang kedua adalah kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan ini saya istilahkan saja logika gampangnya ya, supaya kalian mudah mengerti. Ada gula, ada semut. Di mana ada gula, pasti akan datang semut karena gula menarik perhatian para semut. Itu sama logikanya dengan kutub pertumbuhan. Jadi ada daerah, misalnya Palopo. Nih, di tengah-tengah Palopo. Dia kita ibaratkan gula. Semutnya dari mana? Nih, daerah-daerah sekitarnya Palopo. Saya kasih simbol segitiga. Misalnya, apa sini? Masamba. Apa di sini? Luwu. Apa di sini? Ya mungkin Luwu Timur. Apa di sini? Pokoknya daerah Toraja misalnya. Ini contoh saja ya. Semuanya mau jalan ke sini. Karena alasannya tadi, kenapa bisa seperti ini? Ada seakan-akan apa istilahnya, kerjasama antar daerah begini. Karena dia bilang begini, Palopo itu kota, oke? Palopo tidak bisa hidup jika tidak ada yang mensuplai. Suplainya dari mana? Suplainya dari daerah semua. Jadi Masamba mensuplai orang, bukan cuma orang, tenaga kerja pun orang Masamba datang ke Palopo. Luwu juga begitu. Luwu juga begitu. Nah, Palopo membuat produknya, produksi ada di Palopo. Oke? Sekarang kalau barangnya sudah diproduksi, barangnya dijual kemana? Barangnya seharusnya dijual ke Masamba, dijual ke Luwu, dijual ke Lutra, dijual ke Toraja. Artinya kalau gitu apa? Daerah ini sama-sama hidup, perekonomiannya tumbuh. Baik daerah ini istilahnya apa? Daerah bukan pinggiran, hinterland. Istilahnya itu hinterland, daerah yang penopang. Jadi
Palopo itu lumpuh kalau tidak ditopang oleh 4 daerah ini. Tapi faktanya ternyata yang sering terjadi bukan dua pihak yang merasakan keuntungan. Justru keuntungan itu hanya terjadi di Palopo saja. Seringkali itu begitu. Kok bisa, Pak? Banyak alasannya kenapa hal itu bisa terjadi. Yang paling mudah jawabannya adalah butuh waktu lama agar dampak baiknya bisa sampai ke daerah hinterland. Butuh waktu yang lebih lama. Ekonom menjawab seperti itu. Butuh waktu yang lebih lama. Itulah yang membuat kenapa Palopo perekonomiannya lebih cepat pertumbuhannya, sedangkan daerah-daerah sekitarnya, daerah hinterlandnya itu tumbuh juga, tetapi pertumbuhannya itu kecil-kecil. Ya sama saja kalau dilihat, oh yang lebih kaya misalnya ya, yang lebih kaya adalah Palopo, sedangkan daerah lain ini tidak sekaya Palopo. Jadi dua teori ini yang bisa kita pakai untuk menjelaskan kenapa daerah regional, mau itu antar pulau, mau itu antar kabupaten, mau itu antar provinsi di Indonesia, kenapa ada yang PDRB-nya tinggi, artinya perekonomian daerahnya lebih tinggi, dan kenapa juga ada daerah yang perekonomiannya rendah. Ya enggak masalah sih, ada daerah yang perekonomiannya tinggi, ada daerah yang perekonomiannya rendah. Mungkin itu sudah sunatullah memang begitu. Misalnya sudah sunatullah itu kita tidak bisa ubah sebagai ekonom, sebagai manusia kita tidak bisa ubah. Misalnya begini, ada daerah yang sudah memang diciptakan dari Tuhan sana dikasih emas, gunungnya emas, banyak emas, kadar deposit emas di dalamnya, sehingga daerahnya pasti kaya. Tetapi pertanyaannya bukan adalah kenapa ada daerah kaya, ada daerah miskin. Bukan itu pertanyaannya di ekonomi regional. Sampai muncul teori ini. Pertanyaannya adalah kenapa ini yang kaya makin kaya, sedangkan daerah yang miskin ini kok makin miskin? Bukankah seharusnya yang miskin ini bisa mengejar ketertinggalannya sehingga tidak miskin-miskin amat? Itu isu di ekonomi regional. Jadi bukan kenapa ada daerah kaya, kenapa ada daerah miskin, bukan. Tetapi kenapa itu daerah kaya makin kaya, sedangkan daerah yang miskin itu kok makin miskin. Paham sampai sini? Oke. Kalian bisa lihat modulnya kalian. Di situ ada tugas. Saya hanya minta kalian coba cari daerah, amati sajalah PDRB-nya daerah itu, dan kalian bandingkan. Jadi minggu depan kalian akan presentasi, tidak usah lama presentasinya, pendek-pendek saja. Mana fenomena antar dua daerah yang menjadi yang kalian cari, yang bisa menjelaskan teori akumulasi kausalitas, dan mana contoh daerah yang bisa menjelaskan teori kutub pertumbuhan. Sehingga kedua daerah itu bisa lebih kaya, ada yang lebih miskin. Saya kasih contoh, tapi jadi kalian jangan ambil lagi tuh. Misalnya begini, saya ambil contoh daerah Kalimantan apa itu? Kalimantan apa itu yang ada KPC-nya itu? Kalimantan Timur ya, Kutai. Ya betul ya, Kutai ada batuaranya. Kenapa daerah Kutai kok lebih kaya daripada Kalimantan, let's say Kalimantan Selatan? Fenomena apa itu yang bisa teori apa yang bisa menjelaskan fenomena itu? Berarti fenomena ini, akumulasi kausalitas. Karena di KPC, bukan, di Kutai ada, benar Kutai ya? Koreksi kalau saya salah ya. Karena ada KPC-nya. Tahu kan KPC? Yang perusahaan batubara itu. KPC akan menarik masuknya tenaga kerja dari Kalimantan mana saja, dan mereka nggak balik-balik. Artinya yang tumbuh adalah perekonomiannya Kalimantan itu.
Sedangkan yang lain-lainnya mungkin tidak tumbuh. Jadi tugas kalian seperti itu, presentasikan, ambil perbandingan dua daerah saja. Supaya kalian bisa paham apa perbedaan spesifik antara teori akumulasi kausalitas dengan teori kutub pertumbuhan. Jadi ketua tingkatnya, saya percayakan saya kepada ketua tingkatnya ya. Random saja pilih temannya, dua-dua orang menjelaskan apa, ambil contoh daerah seperti ini. Tidak usah sesuai NIM, pokoknya acak saja. Minggu depan kalian presentasikan. Tidak usah lama-lama presentasinya ya, tidak usah lama-lama. Baik, saya kira untuk pertemuan kita keempat, pembahasan tentang teori divergensi pendapatan antar daerah itu sudah bisa kalian pahami, dan dua teori ini ya saya akhiri saja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lain yang mau diberikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan ini. Sebenarnya kalau tidak ada pertanyaan itu cuma dua indikasinya: paham benar ataukah sama sekali tidak paham. Harapan saya kalian bisa paham benar sampai tidak ada pertanyaan. Oke, kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.